Bismillah. Jadi kali ini kita akan melakukan pendaftaran akun Ausseo ya. Ausseo adalah website metadata saya. Dan teman-teman cari aja ausseo.id, ausseo.id. Teman-teman akan masuk. Ini ausseo.id ya ini ya. Tadi agak miss juga. ausseo.id, nanti teman-teman masuk sini. Teman-teman bisa masuk ke desktop view, mencari keyword dan sebagainya. Ini perlu login dulu nanti. Dan paket saya ada 3, yaitu 19.000 ini per bulan, terus 99 ini 1 tahun gitu kan. Teman-teman sampai 2027 nanti bebas pakai. Ini tokennya 600. Terus yang 498 ini 2000 token gitu. Wah, sampai puas nanti. Itu 2 tahun gitu. Dan ada garansinya, meskipun 0 tetap bisa dipakai gitu. Kenapa mainnya sistem token? Karena database yang saya ambil itu dari Google ya, dari Google. Jadi semua input database di dunia itu masuk ke Google. Nah, kita suntik di situ, ada biaya bulanannya gitu. Jadi makanya tokennya itu ada gitu. Dan untuk optimasi nanti saya kasih tahu caranya gimana. Jadi rekomend sih ini sih 600. Teman-teman kalau bisa target 600 aset per tahun itu sudah good banget sih. Terus jangan juga cari metadata dengan aset yang sama gitu kan, jadi nanti ngabisin token gitu. Kalau bisa ini dipakai satu kali untuk satu aset itu sudah cukup, temen nggak perlu ngeracik lagi, karena nanti algoritmanya sudah oke banget, insya Allah oke banget. Nanti pilih aja ini kalau mau gitu kan, kalau mau ini monggo. Kita regisnya random aja, kita pakai akun misal Putro Dwi. Saya random aja ini buat akunnya, emailnya. Ini email utama saya. Kita anggap kita ada email. Ini ngasal ya teman-teman, nanti pakai email asli. Ini ngasal Putro Dwi 123 misal ya, misal soalnya nanti nggak ada verifikasi lewat email. Jadi kalau ada info hal baru nanti saya send email, makanya teman-teman emailnya email asli gitu kalau ada info terbaru gitu. Passwordnya saya suggest aja. Jadi saya nggak tahu ya ini passwordnya apa, kita create. Nah teman-teman nanti di sini akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Kita regis masuk ke sini dan berhasil ya teman-teman. Teman-teman masih belum bisa pakai semuanya. Kalau generator pun masih belum bisa karena tokennya 0. Jadi previewnya kayak gini kalau via desktop. Ini tokennya 0, nanti teman-teman isi pakai paket-paket yang tadi. Terus kalau mau upgrade ini langsung di dalam bisa. Ganti mode ke mode biasa juga bisa. Terus profilnya teman-teman ganti foto profil juga bisa, bebas gitu kan. Ini proyekan saya, contoh aja ganti foto profilnya. Terus nanti ubah-ubah di sini email dan sebagainya, passwordnya ganti boleh. Ini contoh aja, nanti untuk previewnya ya seperti inilah. Terus ini untuk notepad internal, jadi teman-teman bisa racik-racik di sini gitu. Dan ini dashboardnya nanti ya ini nggak terlalu penting juga sih, cuma buat ngecek aja penggunaan token itu aja. Oke, kita lanjut video berikutnya. Bismillah. Jadi kali ini kita akan melakukan upgrade paket ke Pro. Jadi kita upgrade ke sini ya, nanti teman-teman pilih ini yang paling cocok. Kalau duit teman-teman banyak dan mau hemat ya ini langsung ini 2 tahun gitu. Dan nanti ada garansi juga, token sampai 0 ini buat yang super ultimate serius gitu, yang serius banget. Kalau yang pengguna personal ya ini aja buat setahun gitu kan. 100.000 setahun itu lebih murah daripada jatah parkir teman-teman ya kalau ke mall gitu, atau parkir 2000-an di Indomaret kalau rutin gitu ya. Itu murah banget itu, 99.000. Atau jatah Golda teman-teman selama 1 bulan itu lebih mahal daripada ini gitu. Ini produktif ya, aset produktif bukan aset konsumtif ya teman-teman. Earn cepet kok, cepet banget earn kalau serius nyetok dan pakai Ausseo, pakai cepet banget. Apalagi join kelas saya gitu kan, wah ini cepet banget. Kita coba kita upgrade ke
paket advance gitu kan. Dan paymentku ada ini BCA gitu kan. Nanti kirim, transfer dulu, terus nanti bukti transfernya masukin ke sini. Bukti transfernya misal ini bukti transfernya ini kita masukin gitu. Oke, kita upgrade, mengunggah. Nah, dan ya ini emailnya tunggu aja 1 kali 24 jam, nanti bakal saya aktifkan gitu. Dan coba ini saya aktifkan dulu, saya jeda dulu videonya. Oke, alhamdulillah. Jadi sudah bisa teman-teman sudah masuk di paket advance tadi. Ini tandanya ini berubah, teman-teman sudah bisa pakai tokennya gitu kan. Nah, ini Masya Allah. Teman-teman juga bisa konversi nanti SVG to IPS nya sudah bisa kalau pakai HP ya. Tokennya dapat 1000 kali convert ya. Teman-teman kalau mau bantu temennya convert, monggo gitu, saya bolehkan sih. Terus generator kata kunci tadi, terus kamus ini buat nyimpan metadata teman-teman nanti dipelajari nanti atau saya ajarin gitu. Profilnya masih sama aja. Ini buat ngecek metadata juga, nanti di sini saya kasih tutorialnya gitu. Oke, welcome. Kita akan masuk ke tutorial cara pakai Auth0. Oke, bismillah. Jadi kali ini kita akan belajar caranya ngisi metadata ya buat aset kita. Ya ini saya pakai contoh aset AI ya. Saya pakai aset AI ku yang sampai saat ini nggak ku submit gitu. Karena emang stop AI ya. Saya sudah stop AI dan kebetulan saya nggak punya desain juga buat buat submit hari ini. Jadi kasarnya saya pakai aset yang ya apa adanya lah gitu kan. Ini saya kasih contoh rumput aja atau daun, nanti bebas. Ini saya bingung juga, atau sky with bird itu juga boleh lah nanti. Ini rada banget AI, sudah nggak submit juga sih aku. Terus ya cara pakainya gini, teman-teman sudah punya 600 token ini kan. Nah, atau teman-teman masuk mode ini aja bebas, saya suka mode ini sih. Ini bekas saya, bekas nyari-nyari gitu. Ini saya mau isi metadata yang daun ya. Ini kita lihat aja secara sekilas. Ini daun background gitu kan, hijau, green leaf. Daun itu leaf ya, berarti tinggal tulis aja. Nanti masuknya all aja, kita nggak tahu. AI ini kan kadang bingungin kan. Misal ini langsung ya, langsung aja kita dua ini centang. Kalau AI ini centang aja, ini centang, terus tipenya foto atau illustration, entah teman-teman bebas. Kalau tipe-tipe yang realistis ini foto, kalau yang tipe-tipe kayak gini ini illustration ya, jangan lupa. Terus deskripsinya kita ambil dari Auth0 ya. Yang cari aja yang mirip. Ini tadi mirip, ini mirip. Kita cari lagi, nggak ada burungnya, berarti nggak usah. Mana yang mirip lagi nih? Ini tadi mirip ya. Ini mirip. Ini mirip. Oke, itu aja. Leaf green natural, bener kan? Leaf green natural, sesuai banget. Emang keren kok. Keywordnya pilih 50. Tinggal diracik aja di sini. Ini ada wood gak, ada kayu nggak? Kalau nggak ada ya dihapus. Freshness, oke, dust, air. Ini masuk kategori ngeracik ya sebenarnya. Teman-teman pelajari sendiri nanti yang relevan mana, yang nggak relevan mana. Ini off, ini hapus aja karena nggak relevan. Oke, terus deskripsinya Astral green leaf, natural tropical leaf, wallpaper. Gini aja sudah cukup sih. Terus deskripsinya dari sini wall texture, ini karena nggak wall texture ya. Green pencil, ini terlalu banyak, nggak usah.
Gini aja, 2 aja. Contoh ya teman-teman, nanti itu namanya kreasikan aja sendiri. Green life untuk environmental, oke. Jangan lupa kasih titik kalau kayak gini. Terus keywordnya teman-teman ada 2 opsi, bisa langsung copy paste gitu kan. Dan ini 50 boleh banget. Atau teman-teman klik tombol ini tombol spesial sih untuk optimasi semuanya. Dan ini masuk algoritmik yang saya racik sendiri itu based on Gemini Pro, terus database Google, dan semua racikan prompting saya masukin ke sini. Kalau nggak pakai ya nggak masalah, karena ini buat member kelas saya juga sih, fasilitas untuk member kelas saya. Teman-teman yang nggak ikut kelas ya cuma dapat segini aja. Kalau ikut kelas nanti upgrade monggo, ini sudah lebih optimum gitu kan. Tapi ini bakal kepotong banyak. Tapi I have more thesis gitu, saya nggak perlu banyak-banyak tag gitu kan. Ya tinggal cari aja yang relevan. Tropical oke, garden oke. Ini aja cukup sebenarnya. Kalau relevan itu nggak perlu 50. For me better itu nggak perlu 50. Kalau pakai yang sebelumnya oke, tapi ada miss-nya kayak konsep ini tag yang tidak bermanfaat gitu kan. Menurut saya gitu. Jadi saya lebih pakai yang ini aja. Oke, tinggal sapit-sapit aja. Pilih gambar kucing, ya simple. Ini nanti tulis dan submit ya, karena saya nggak nyetok AI jadi nggak saya submit. Atau teman-teman mau masuk Shutterstock gitu kan. Oke, bismillah. Jadi kali ini saya mau ngasih tutorial tentang caranya convert SVG to IPS ini untuk desainer HP atau tab Android, terutama yang nggak punya exporter IPS gitu untuk submit gitu. Teman-teman nanti submitnya di sini ya. Teman-teman klik yang bagian ini, konversi format, nanti pilih file SVG-nya. Teman-teman random aja pilih file SVG. Ini saya ambil file SVG dari Android langsung. Ini temanku yang desain. Jadi desainer Android, saya minta filenya buat contoh web saya ini. Kita masukin ini desain HP dari HP. Teman-teman bisa tambah file lain kalau ada gitu. Kalau nggak ada ya nggak masalah gitu kan. Ini bisa sampai 100, 200 terserah. Format tujuannya nanti IPS, PostScript, konversi. Nah selesai, sudah terdownload. Ini kan sudah terdownload IPS. Kita buka foldernya, ini sudah terdownload. Ini cuma contoh. Saya buka pakai Affinity, bisa dibuka atau enggak. Nah sudah bisa. Ini sebagai contoh preview dari SVG yang teman-teman convert nanti menjadi IPS, bahwa semuanya itu oke untuk disubmit gitu. Apakah perlu testing submit? Oke, kita testing. Kita mau testing di akun Adobe ya. Nah ini sudah masuk akun Adobe. Saya mau upload hasilnya tadi, bisa atau enggak gitu kan, SVG TPS. Gambarnya teman-teman tadi sudah lihat kan. Kita tunggu aja. Jadi hasil SVG TPS-nya itu beneran bisa gitu. Oh ya, untuk tutorial HP kita tunggu ya, kita tunggu update berikutnya. Nah, sudah bisa teman-teman. Untuk Shutterstock pun kita coba apakah bisa. Nah, kita masuk ke akun Shutterstocknya, kita submit Shutterstocknya tadi, aset yang tadi. Kita tunggu. Biasanya agak lama sih di Shutterstock. Oke, kita tunggu loading dulu, biasanya agak lama gitu. Wait, tunggu aja, emang agak lama. Biasanya muncul sendiri nanti. Ini sudah muncul. Oke, bisa ya teman-teman. Jadi untuk Android nanti saya coba convert gitu kan, convert file, saya submit juga. Oke, terima kasih. Oke, bismillah. Jadi kali ini kita mau
cek metadata ya. Jadi di website saya itu juga ada cek metadata. Jadi caranya itu kita masuk ke sini yang buat baru. Jadi kita mau cek nih metadata aset kita yang nggak laku-laku nih. Misalnya saya punya aset spam ini ya. Ini pantas nggak laku ya emang karena jelek ya. Kita cek aja. Kita cek metadatanya terutama dari tag atau keyword karena base fundamental dari algoritma, cara indexing, listing semuanya itu based on tag ya. Karena deskripsi itu untuk preview ke human, tapi untuk pengolahan sistem itu dari tag atau keyword. Jadi saya fokus ke tag atau keyword selalu gitu. Cek di sini, kita copy paste, kita enter. Terus caranya kita adalah dengan killer. Ini emang perlu perlu token tambahan buat ngecek. Token khusus ya buat ngecek. Jadi nggak pakai token yang utama gitu. Jadi kan langsung dibenarin. Abstract illustration liquid pattern ini nggak masuk karena emang tadi itu nggak ada pattern sama sekali ya. Dia kan juga nggak saya masukin gambar, dia sudah tahu kalau ini tuh liquid gitu, kita urutin aja gitu. Terus curve dan sebagainya kita bandingin dengan ini yang sebelumnya gitu kan. Kayaknya ini terlalu ngasal gak sih, terlalu ngasal. Terus ya ini sudah jadi. Kalau teman-teman nanti mau tambahin tag baru monggo gitu. Kalau mau racik baru ya tinggal tulis aja. Ini abaikan aja, abaikan. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan sesuai yang sebelumnya. Kalau ditambah yellow juga oke. Ini kan yellow ya tadi kan yellow purple gitu. Tinggal sesuaikan. Kalau ada yang cocok kayak ini mungkin agak cocok ya. Nanti ada tag-tag baru yang perlu teman-teman masukin gitu, monggo corporate ini boleh ya, tinggal ubah aja, copy paste, masukin ke sini, ubah manual. Tapi di sini buruknya itu sih harus satu-satu kan. Kita nggak bisa kali ini harus satu-satu gitu. Kalau untuk Shutterstock gampang sih nih, kalau ubah aja oke gitu. Atau nextnya teman-teman kalau ada aset baru yang mau di di submit yang mirip aset yang lama, kita rombak metadatanya kayak gitu caranya. Oke, gitu aja teman-teman, terima kasih. Oke, bismillah. Jadi kali ini kita akan save metadata. Jadi ini masih beta tester ya. Jadi ini masih beta tester untuk save metadatanya. Mungkin agak membingungkan ya, Jadi kita kondisikan di sini untuk belajar aja. Saya pribadi juga masih belum praktek ini full dari kamus metadatanya. Jadi caranya pakai kamus ini gimana mas? Teman-teman misal punya aset yang pengen disimpan metadatanya, itu nanti nyimpannya di sini. Misalkan teman-teman punya aset yang pengen disimpan metadatanya yang tinggal copy paste, itu nanti simpannya di sini. Caranya kita buat baru gitu kan. Kita kasih nama misal book ya, kita kasih nama book aset teman-teman apa dulu nih, pastikan misal popcorn atau ya ilustrasi anak kecil, tinggal tulis aja. Oke, ini belum ada keyword jadi harus dikasih keywordnya. Misal teman-teman punya keywordnya itu 30 ya, tinggal copy paste. Ini berhubung contoh ya, kita tulis aja manual book aset school misal gitu kan, contoh. Terus pakai deskripsi, jadi nanti yang di copy paste ini bisa tagnya ini untuk kayak folder gitu loh teman-teman, folder book asset untuk tag. Terus kalau yang ini book asset lagi gitu kan untuk deskripsi. Misal deskripsinya for school titik gitu. Terus ini saran deskripsi itu kalau teman-teman mau nambahin di sini boleh.
Kalau nambah dari atas boleh, kalau enggak juga enggak masalah sih. Terus teman-teman masukin gambarnya sebagai penanda. Gambar ini sebagai penanda doang. Ini gambar sebagai penanda kan biar notice gitu. Teman-teman bisa ngedesain buku tapi stylenya beda, kayak illustration flat, terus doodle, terus gigantic brush dan sebagainya, itu kan stylenya beda. Nah ini buat nyimpen per itu gitu, per itu nanti kita simpan supaya nggak ngecampur kayak doodle, illustration flat, pattern, terus illustration kits dan sebagainya nyampur dari satu, itu enggak. Jadi gambar ini sebagai penanda doang gitu. Ini kita simpan, jangan lupa kita simpan juga tagnya. Kalau mau tagnya diperbaiki nanti pilih dari sini aja, ini kan stylenya juga banyak, gambarnya juga ada, kita simpan metadatanya. Oke, lupa ini judulnya, book asset. Teman-teman nanti tambahin baru nggak masalah sih, book asset doodle misal, book asset flat, book asset school, boleh, bebas. Oke, satu gambar berhasil disimpan. Nanti kita lihatnya itu di sini. Sudah tersimpan kan, keywordnya tersimpan, terus deskripsinya tersimpan gitu. Untuk analisis AI ini masih dummy ya, masih belum teraplikasikan, dan rencana mau saya rombak. Tinggal klik dan sebagainya. Keywordnya sudah ada, deskripsinya sudah ada, tinggal copy paste kan. Tinggal copy paste aja, simple gitu. Oke, gitu aja teman-teman.